Mohon Pak Pras juga dapat menjelaskan bagaimana paradigma ini juga terkait dengan tema yang akan dibawa oleh Pak Pras terkait dengan masyarakat adat, Otsus, dan masa depan bangsa. Silakan Pak Pras, kurang lebih. Baik Mas Minto. Ini jujur saya mau katakan ini kalau bicara tentang masyarakat adat ini dalam tanda petik saya takut. Takut bukan apa, karena ini bicara adat jadi. Itu satu. Yang kedua, saya mau katakan bahwa marwah dari Undang-Undang Otsus itu adalah di masyarakat adat. Kalau kita perhatikan dengan baik, justru masyarakat adat ini yang menginspirasi lahirnya Otsus. Karena apa, yang namanya orang asli Papua itu justru hidup di dalam komunitas-komunitas adat mereka. Itulah yang menjadi dasar, menjadi inspirasi bagi kaum cerdik pandai mereka tahun 2001 itu, kemudian membuat kekhususan itu adalah adat budaya. Oleh karena itu ada dua alasan mendasar sehingga lahirnya Otsus. Yang pertama itu adalah Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 pasal 18, pasal 18, pasal 18A, 18B, di mana negara menghormati dan menghargai wilayah-wilayah yang memiliki keistimewaan dan kekhususan. Itu. Kemudian lahirlah dalam TAP MPR nomor 4 tahun 99, kemudian diulangi lagi pada TAP yang sama, nomor yang sama tapi tahun 2000. Otsus ini paradigma besar, di mana masyarakat inti yang menjadi hakikat inti dari Otsus itu adalah masyarakat atau masyarakat adat Papua. Di dalamnya ada masyarakat hukum adat. Kalau teman-teman yang sarjana hukum mungkin lebih mengerti hal ini. Jadi ada norma-norma, ada wilayah tertentu, ada masyarakatnya. Mereka punya dusun, mereka punya ladang, mereka punya kebun. Itu yang harus menjadi dasar, sehingga berdasarkan kehidupan mereka itu, maka kita harus meningkatkan taraf hidup mereka. Meningkatkan, memproteksi, mengafirmasi, dan memberdayakan mereka. Kalau kita merevisi itu, sebaiknya kita harus evaluasi dulu. Evaluasi selama 20 tahun. 20 tahun itu bukan saja dari aspek yuridis. Pasal-pasal tadi, itu oke, satu bagian yang direvisi. Supaya kita bisa melihat pasal-pasal mana yang sudah dilaksanakan, pasal mana yang sedang atau separuh saja dilaksanakan, dan yang belum sama sekali disentuh. Dan kalau 65% Otsus ini dilaksanakan secara baik dan benar, maka orang Papua sudah akan baik kehidupannya, termasuk masyarakat adat. Karena adat, karena budaya, itu menjadi kekhususan dari Papua, di mana intinya adalah masyarakat adat, maka kemudian mereka kemudian dimasukkan dalam lembaga suprastruktur politik yang namanya MRP. Dalam hampir seluruh tulisan yang atau ayat pasal yang ada di Otsus itu, lembaga masyarakat adat mempunyai posisi yang sangat strategis. Dana Otsus yang turun dari provinsi ke kabupaten kota itu harus dialokasikan untuk membiayai kegiatan-kegiatan MRP kepada masyarakat adat dan perempuan. Dan pada waktu membicarakan rakor bangka istilahnya itu,
pembangunan di wilayah setempat, di masyarakat adat setempat, maka MRP ikut dengan masyarakat adat terlibat secara aktif merumuskan kebutuhan dari masyarakat adat. Tetapi sayangnya ini, 20 tahun berjalan, yang namanya kewenangan khusus sebagai ciri khas roh dari Undang-Undang Otsus itu tidak kita bikin sampai hari ini.